Wabarakatuh, kembali lagi di channel saya. Channel akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Oke. Di sini ada beberapa perbincangan penting ya terkait ada berita katanya Kominfo akan memblokir Pi Network di Indonesia gitu ya. Tapi menurut saya ini perlu kita telusuri, perlu kita cari tahu apakah benar Pi Network ini akan diblokir di Indonesia gitu ya. Mari kita ulas bersama-sama di video kali ini. Jadi saya di sini berada di videonya Abah Sapuan ya. Dan saya mohon izin kepada Abah Sapuan untuk membagikan video ini ya, agar banyak sahabat-sahabat Pionas yang teredukasi dan tercerahkan dan tidak kepikiran gitu ya, dan tenang ya. Pada intinya ini akan ada kejelasan ya dari Abah Sapuan mengenai Pi Network, bagaimana kedepannya dan apa yang akan terjadi dengan Pi Network. Mari kita langsung saja dengarkan penjelasan dari Abah Sapuan ini ya. Harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, langsung saja di sini. Teman-teman sahabat Pi Network dimanapun berada, akhir-akhir ini menjelang Desember, ramai orang membicarakan tentang Pi Network. Ada yang berbicara open mainnet, ada yang berbicara harga konsensus, dan ada juga muncul berita-berita yang tidak mengenakan bagi teman-teman pioner di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ya, memang masalahnya cuma ada di Indonesia, tidak seperti negara-negara lain. Kalaupun ada, saya tidak tahu, tidak pernah mendengar, tidak pernah membaca ada permasalahan Pi Network di negara lain. Jadi saya fokus. Nah, sedikit membahas ya. Ya memang betul di negara lain nggak ada ya. Di Indonesia masalahnya cuma satu, dikarenakan kesalahpahaman kemarin terkait audio yang memalsukan suaranya Kemendak ya. Maksudnya wakil Wamendak, wakil Menteri Perdagangan gitu ya. Jadi terkait masalah ini sebenarnya sudah diulas sebelumnya. Yang harusnya dituntut ke proses hukum, yang harus benar-benar dihukum itu adalah sang pembuat, sang editing tersebut ya, bukan aplikasi Pi Network gitu ya. Jadi saya sangat miris mengenai ini gitu ya. Dan oke, kita akan lanjutkan di sini. Seperti biasa ya, saya bilang jangan di skip agar kalian mendapatkan pencerahan dan edukasi yang baik di sini ya. Pos yang ada di Indonesia, saya tetap mengikuti perkembangan Pi Network yang ada di Indonesia. Ini ramai di perbincangan orang. Ya, salah satu masalahnya adalah masih juga kita berbicara dari pemerintahan kita, yaitu kebetulan ada informasi teman yang main di Kominfo ya, beliau ada kegiatan, kemudian coba bertanya tentang Pi Network di Kominfo, seperti apa Pi Network yang ada. Kemudian didapatkan informasi dari Kominfo, ramai diberbicarakan orang tentang Pi Network, salah satunya Wamendak ya. Kemudian dari hasil pembicaraan itu lanjutnya bahwa Dirjen Aptika sudah memasukkan Pi Network dalam daftar blokir. Sekarang masih dalam tahap evaluasi, tahap pembahasan. Mungkin kabar terbarunya kita bisa dapat peroleh nanti di awal Desember kemungkinan. Sebelum atau di awal Desember ya, itu belum pasti. Karena masuk dalam pembahasan serius Pi Network untuk Indonesia. Jadi teman-teman ya perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan kita diam aja hanya menerima informasi. Oke, sampai sini jangan down dulu ya. Karena di sini akan benar-benar diperjelas sedetail-detailnya terkait masalah yang
berkaitan dengan Kominfo mengenai aplikasi Pi Network ini ya. Dan kita akan lanjutkan di sini pembicaraan dari Abah Sapuan. Informasi banyak, tetapi lebih baik kita memburu informasi. Jadi informasi sekecil apapun kita bisa mendapatkannya. Jadi saya ingin mengingatkan, kita fokus tetap pada pekerjaan kita, tapi untuk Pi Network kita buru informasinya. Kenapa? Sepertinya untuk Pi Network di Indonesia belum mendapat restu dari pejabat pemerintahan RI. Kenapa? Karena arahnya belum jelas Pi Network ini seperti apa. Kalau kita katakan merugikan ya, ini Pi Network gratis, tidak bayar 1 sen pun. Jadi kalau rugi dalam finansial kayaknya tidak mungkin, karena tidak ada yang membayarnya. Tapi nggak tahu nanti kebijakan-kebijakan dari pemerintah seperti apa. Namun saya menginginkan teman-teman segera lacak buru informasi. Kemudian bagi teman-teman yang ada di Jakarta ya, yang lebih dekat dengan pemerintahan kita, yang mungkin lebih dekat dengan para pejabat-pejabat kita, mungkin bisa juga mencari informasi, gali informasi. Ya. Jadi makanya Pi Network ini perlu juga sosialisasi, tidak hanya kepada masyarakat, tetapi pada pemerintah pemangku jabatan. Ya, mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pi Network itu. Apakah Pi Network ada meminta anggaran, arus bayar, dan lain sebagainya. Jadi aparat pemerintah kita ini bisa menilai seperti apa Pi Network ini. Namun kalau sudah kebijakan memang nanti dilarang, ya kita harus menerima keputusan itu. Tidak boleh berkembang Pi Network di Indonesia, monggo. Nah, bisa-bisa juga nanti yang kita khawatirkan adalah pejabat pemerintah RI menghapus akun Pi Network dari daftar Play Store dan lainnya, sehingga dari Google juga kayaknya kabarnya seperti itu. Dari Google juga mau dihapus. Secara otomatis kalau ini diblokir, kita nggak akan pernah bisa nambang lagi. Nah, oke, sudah cukup ya terkait penjelasan dari Abah Sapuan mengenai ini. Jadi di sini lanjut saya akan memperjelas kepada sahabat Pionas semua, mengambil referensi dari apa yang dikatakan Abah Sapuan barusan ya, bahwa seharusnya sahabat-sahabat Pionas yang ada di Jakarta ya, bukan hanya sekedar membentuk komunitas ya. Tentu saya sangat yakin komunitas Pi Network juga sangat besar di situ, di sana gitu maksud saya. Tentu kalian juga harus bersosialisasi gitu ya kepada pemerintah, seperti pernyataan dari seperti himbauan dari Abah Sapuan gitu ya, agar pemerintah lebih paham dan mengenal apa sih Pi Network ini. Nah, jadi kan mereka bisa menilai apakah harus diblokir atau tetap dikembangkan di Indonesia. Namun kalau pemerintah memiliki mempelajari dengan detail terkait Pi Network ini, saya yakin deh 100% perkembangan Pi Network akan terus berjalan di Indonesia tentunya. Namun dengan syarat yang tadi tentunya ya. Ya, selain itu sebenarnya di sini saya juga ada sebuah komentar yang terkait videonya Abah Sapuan ini yang dikomentari oleh beberapa Pionas ya. Jadi ini sangat masuk akal ya, komentar-komentar dari orang cerdas ini sangat masuk akal, dan tentu ini sangat-sangat bisa diterima gitu ya. Oke, kita akan langsung saja ke salah satu komentar di sini. Ya, ini oke, memori saya penuh lagi nih ya. Mohon maaf, saya ingin melakukan pembersihan dulu, baru kita ke pembahasannya di sini. Nah, ini ya. Jadi ini ada sebuah komentar dari Sunario Ismail ya. Menurut saya apapun koin ataupun kripto gitu yang dimaksudkan yang belum terdaftar di bursa kripto adalah ilegal. Memang benar, dan ini berlaku juga untuk Pi Network. Di Indonesia hanya mau legal standing, yaitu legal terdaftar di bursa kripto.
Jangan memaksa yang kita mau, karena Indonesia ada undang-undang tentang kripto. Untuk penutupan aplikasi Pi Network kemungkinan tidak, karena itu bukan domainnya Depedak ya, Depedak. Karena banyak sekali penambangan kripto yang belum listing, dan itu tentunya ilegal juga di Indonesia. Kesimpulannya, apapun bentuk kripto yang belum terdaftar adalah ilegal dan itu masuk akal ya. Saya Pionos Oktober 2019 berharap Pi segera listing di market Indonesia dan ini akan menjadi legal. Salam petir Abah, salam santun semuanya gitu ya yang dia maksudkan. Ya jelas ya, bukan hanya Pi Network, banyak kripto yang masih mining dan seperti yang dia sebutkan ya tentu ilegal gitu ya, belum listing, sangat wajar. Jadi kesimpulannya di sini bahwa Pi Network tidak mungkin akan diblokir ya, namun secara informasi yang diberikan oleh Abah Sapwan itu masih dalam proses ya. Tentu dalam proses tersebut akan banyak pertimbangan dari pemerintah terkait Pi Network ini. Tentu kalian tahu apakah Pi Network merugikan? Ya tentu tidak. Kita nggak membayar sedikit pun gitu ya ke Pi Network, kita gratis, cuman kuota doang ya. Sekali klik mining aktif, udah kita tinggalkan, nanti kita cek lagi setelah 24 jam ke depan ya, nggak ngeluarin uang gitu ya, enggak. Ini bukan investasi yang merugikan masyarakat, nggak ada di sini ya. Dan kita lanjut di sini, ini dari Asronazi ya. Saya kira kalau pemblokiran itu tidak mungkin ya. Koin Pi Network itu cuma salah satu produk dari Web3. Dan masih banyak produk-produk lainnya. Jika bloker Pi Network, jika Pi Network diblokir gitu ya, apakah Indonesia tetap mau pakai Web 2? Terus sedang negara-negara lainnya sudah beranjak ke Web 3. Buah karya Nicholas dan istrinya itu, yaitu Bu Dr. Cheng Diopan ya. So, jadi konten kreator jangan pesimis dong. Apapun yang terjadi harus selalu optimis gitu ya. Nah, ini masuk akal dan bisa diambil pedoman ya. Dan ini sangat-sangat tentu memberikan pencerahan dan ketenangan kepada kita semua para pionos di Indonesia. Jadi menurut saya nggak usah khawatir sahabat-sahabat pionos, tentu Pi Network saya sangat meyakini itu tidak akan diblokir ya. Dan saya himbau juga seperti yang Abah Sapwan katakan ya, untuk sahabat-sahabat pionos di Jakarta ya, yang ada di Jakarta ya, jangan sungkan-sungkan untuk bersosialisasi kepada pihak pemerintah gitu ya. Siapapun yang kalian temui ya dari pejabat pemerintahan ya, cobalah ya bentuk pendekatan gitu ya. Kalian berbicaralah, perkenalkan dan kasih tahu ke pemerintah tersebut ataupun sebagian dari orang dari pemerintah tersebut terkait Pi Network ini. Maka mereka akan bisa menilai tentunya pantaskah atau tidakkah Pi Network diblokir gitu ya. Nggak ada salahnya kita berusaha, tentu hasilnya pun insya Allah tidak akan mengecewakan nantinya ya. Jadi semangat para pionos. Saya sangat yakin juga bahwa Pi Network tidak mungkin diblokir tentunya, karena belum listing ataupun belum open mainnet ya. Jadi bersabar saja kalian semua, tetap semangat dan salam petir semuanya ya. Tetap mining, nggak usah dipikirkan ya. Tentu masalah ini akan menuju ke hal yang positif, hal yang baik. Saya yakin pemerintah nggak sekejam itu ya. Yang mana tentu kalian tahu bahwa masyarakat di Indonesia di luaran sana banyak sekali yang sebagai pionos Pi Network atau sebagai pemining di aplikasi Pi Network ya.
Jadi dalam hal ini maka pemerintah akan banyak pertimbangan lagi ya terkait ingin memblokir Pi Network gitu ya. Saya sangat yakin itu. Tetap tenang, semangat, berdoa, insya Allah hasil tidak akan mengecewakan ya. Salam petir sahabat Piono semua, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin belajar terkait web 3 ini, kalian bisa cek aja tuh di video saya sebelumnya, ada saya mengunggah video terkait penjelasan mengenai web 3 ini ya. Jadi sangat tidak mungkin ya kalau pemerintah tidak ingin negaranya maju dengan bergabung di blockchain web 3 buatan Pak Dr. Nicholas Kokalis dan Bu Dr. Cheng Diovan. Tentu ini era digital yang semakin maju. Kalau kita tidak mengikutinya maka kita akan semakin tertinggal. Ya, dalam hal ini pun sudah cukup jelas bahwa Pi Network itu sangat-sangat diperlukan ya. Web 3 itu sangat-sangat diperlukan di setiap negara. Oke. Semangat para pioner semua. Jangan hiraukan nyinyiran, karena orang nyinyir itu orang yang negatif. Tentunya ya, yang negatif. Apapun kata-katanya akan terus negatif, enggak ada yang baiknya, itu sudah pasti. Mereka kan haters ya. Jadi wajar. Oke. Setiap perjuangan pasti ada rintangan yang berat, pasti ada rintangan itu ya. Jadi kalian nggak usah terlalu memikirkan, itu hal biasa dalam suatu bisnis ya. Dan oke, saya cukupkan sampai di sini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.